Halo teman-teman, sekarang aku bakal tunjukin gimana sih kota Palangkaraya itu keadaannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, kota Palangkaraya itu adalah ibu kota dari Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Oh iya, pasti teman-teman udah pernah dengar kan kalau Kalimantan Tengah itu pernah digadang-gadangkan menjadi ibu kota dari Indonesia yang baru. Namun sayangnya ibu kotanya tidak jadi nih pindah ke Kalimantan Tengah karena pemerintah lebih memilih Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota yang baru. Mungkin karena infrastruktur yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya ini yang akan menjadi pusat kotanya atau pusat pemerintahan ibu kotanya kurang memadai nih. Nah, sekarang aku bakal kenalin atau tunjukin kota Palangkaraya lebih jauh lagi buat teman-teman semua. Mungkin gak seberapa sih, mending daripada teman-teman lihat video sekalian aja langsung datang ke kota Palangkaraya. Dijamin deh, kota Palangkaraya atau Kalimantan itu asik buat dikunjungin. Nah, buat teman-teman yang suka mikir kalau Kalimantan itu hutan, Kalimantan itu jalannya susah, Kalimantan itu susah sinyal. Nah, teman-teman semua itu bener kok. Persepsi teman-teman semua itu bener, nggak ada yang salah. Karena kalau persepsi teman-teman yang seperti itu tuh ada di daerah pedalaman, dan di Kalimantan ini khususnya di Kalimantan Tengah memang sangat banyak sekali pedalaman teman-teman. Nah, tapi sekarang aku bakal tunjukin ke teman-teman tentang keadaan di ibu kotanya, yaitu Palangkaraya teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang nih teman-teman, Palangkaraya adalah ibu kota dari Kalimantan Tengah. Jembatan yang kita lihat ini adalah jembatan Kahayan, jembatan penghubung dari antar kota satu ke kota lain atau ke kabupaten lain teman-teman. Nah, nama sungai sama nama jembatannya sama teman-teman, Sungai Kahayan. Nah, di pinggiran Sungai Kahayan ini masih ada rumah-rumah warga, di mana warga di sini masih menggunakan sungai untuk tempat mata pencarian mereka dan sebagai tempat mandi cuci kakus untuk mereka. Nah, mereka juga langsung tinggal di situ teman-teman, rumahnya di atas sungai. Kalau ini adalah Taman Pasukamelu yang sangat menarik banget untuk tempat spot foto atau tempat kita nongkrong kalau kita bosan atau ingin menikmati senja sambil melihat pemandangannya jembatan Kahayan dan Sungai Kahayan yang terlihat banget nih, dan spot fotonya bagus banget. Nah, kalau ini adalah pusat kota Palangkaraya dari atas. Dan yang teman-teman lihat di tengah-tengah itu adalah bundaran besar kota Palangkaraya, yaitu pusat kota dari Palangkaraya, dan tidak jauh teman-teman dari jembatan Kahayan dan Taman Pasukamelu. Sekarang aku bakal tunjukin jalan-jalan di kota Palangkaraya dan bangunan-bangunan yang ada di kota Palangkaraya. Mungkin teman-teman mikir, gimana sih tatanan kota Palangkaraya, gimana sih bangunan yang ada di sana, dan gimana sih ramainya kota Palangkaraya. Lumayan ramai teman-teman, ramainya kota Palangkaraya itu, tetapi tidak seramai di kota-kota besar lainnya. Kalau kota di Kalimantan ini tidak sampai menyebabkan macet, kecuali ada acara tahun baru, malam tahun baru, dan acara-acara lainnya. Jalannya setiap hari ramai dan masih kondusif, tidak menyebabkan kemacetan. Dan di kota Palangkaraya ini cukup lengkap teman-teman, mulai dari mall, pusat perbelanjaan, bandara, dan ada juga bioskop, contohnya seperti 21, dan ada juga mall yang dinamakan Palangkaraya Mall atau Palma. Nah, cukup ramai dan lengkap kan, terutama saja kalau pasar sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Di setiap tempat kan pasti ada pasar ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tempat ibadah yang ada di kota Palangkaraya, mulai dari gereja, wihara, masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, tugu, tempat bersejarah, sungai, hutan. Di sini lengkap sekali, dan ya suasananya memang masih banyak pepohonan. Nah, di Palangkaraya ini ada juga universitas teman-teman, Universitas Negeri Palangkaraya atau yang disebut dengan UPR. Dan Palangkaraya juga menjadi pusat kota pelajar di Kalimantan Tengah. Nah, hampir lupa nih teman-teman, Palangkaraya itu disebut dengan julukan kota cantik karena kotanya yang nyaman, indah, rapi, dan tersusun
yang terbilang nyaman itu teman-teman, jauh dari kata macet dan tatanan kotanya yang sangat indah dan rapi. Nah, di Kota Palangkaraya ini ada juga loh tempat wisata yang sangat menarik yang pastinya menimbulkan nilai-nilai budaya. Nah, yang satu ini teman-teman, namanya adalah Dermaga Kereng Bengkirai. Di mana di sini adalah tempat spot foto yang bagus dan tempat untuk nongkrong-nongkrong aja nih. Gak cuma nongkrong dan foto, teman-teman juga bisa melakukan susur sungai di tempat ini. Melihat airnya yang warnanya coklat seperti teh, mungkin karena faktor tanah gambut yang berlebih, dan teman-teman bisa juga nih berenang atau sekedar susur sungai di dana sungai ini dengan klotok hias. Dan kalau berenang pun juga boleh, yang penting teman-teman bisa berenangnya. Nah, sekarang aku mau tunjukin di dekat rumah aku teman-teman. Nah, di dekat rumah aku ini ada gereja dan masjid yang saling berdekatan, bahkan temboknya pun menyatu. Nah, bisa teman-teman lihat, pasti sudah sangat terlihat kan di sini. Toleransi umat beragamanya sangat kuat teman-teman. Apabila waktu itu hari raya Idul Fitrinya hari Minggu, dengan senang hati umat gereja ini memundurkan waktunya untuk mempersilahkan saudara-saudara yang muslim untuk beribadah sholat Idul Fitri terlebih dahulu. Kemudian setelah masyarakat atau saudara-saudara yang lain sholat Idul Fitri selesai, baru umat Kristiani beribadah di gereja ini teman-teman. Bukan main kan toleransinya umat beragama di sini. Tidak pernah terdengar sekalipun percekcokan tentang agama di sini teman. Nah, sekarang masuk ke sasaran utama pembuatan video ini teman-teman. Ini adalah lingkungan rumahku di Kota Palangkaraya, di mana di sekeliling rumah ini termasuk kompleks dan dekat sekali dengan jalan, namun tidak jalan besar seperti jalan gang. Untuk ke jalan besar hanya sekitar 50 meter saja teman-teman. Nah, ini adalah tampak halaman depan dari rumahku di Kota Palangkaraya. Ada tanaman, ada macam-macam lah teman-teman tanamannya yang bisa dipakai untuk kita melatih motorik halus anak-anak. Ini tampak teras, tampak depan, bisa teman-teman lihat. Nah, banyak tanaman seperti ada lidah buaya, ada bunga-bunga, seperti itu teman-teman. Dan antar rumah pun sangat mepet, bisa-bisa saja itu satu tembok dengan rumah yang lain. Nah, akses untuk kemana-mana untuk di rumah ini sangat nyaman sekali teman-teman. Kemana-mana tidak perlu jauh-jauh ke warung, ke tempat ibadah, ke sekolah pun juga ada sekolahan yang dekat dengan rumah ini. Dan mungkin untuk tempat bermain anak-anak mungkin di halaman rumah ini cukup kurang sih, namun bisalah untuk dijadikan tempat praktek atau untuk bermain bersama anak-anak dalam jumlah kecil. Nah, mungkin kalau untuk sasaran pengembangan motorik kasar dan halus cukup bisa dilakukan ya teman-teman di lingkungan yang seperti ini. Biasanya sebelum musim pandemi tante saya mengadakan les di sini. Namun sekarang karena musim pandemi jadi tidak berani teman-teman, dan rumah pun terlihat sepi. Nah, sekian dari video yang saya tampilkan. Semoga menambah pengetahuan untuk teman-teman semua tentang keadaan di Kota Palangkaraya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam sehat.